Nah, untuk tambahan lensanya, ketika kita sudah dapat lensa satu ini, kita bisa menggunakan lensa tambahan yaitu 50 mm. Halo, ketemu lagi dengan Aka Lili Fotografi. Oke, gimana kabarnya Sobat Aka Lili? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan yang pastinya sukses selalu. Oke, terima kasih buat teman-teman Sobat Aka Lili yang sudah mengikuti channel ini dari awal sampai sekarang ini. Terima kasih atas dukungannya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video-video kami selanjutnya. Dan tentunya nonton juga video-video kami sebelumnya. Semoga video-video kami ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang banyak masuk di DM Aka Lili maupun di WhatsApp maupun di kolom komentar ya. Ada pertanyaan yang sering masuk itu, Bang, lensa apa yang cocok untuk foto wedding ya? Oke, yang perlu kita ketahui dalam foto wedding itu banyak genre fotografi yang ada di dalam kegiatan atau acara wedding. Dari foto candid, dari foto model, dari foto keluarga, dari foto produk, semuanya ada dalam satu genre foto wedding. Kalau ditanya lensa apa yang cocok, misalnya contohnya seperti ini. Ini ada lensa 80-200. Ini lensa tele ya. Lensa ini cocok nggak buat wedding? Lensa ini cocok juga digunakan untuk foto wedding. Nah, ada lagi lensa misalnya kayak ini lensa 50 mm. Lensa 50 mm ini apakah cocok untuk foto wedding? Cocok juga. Ini bisa kita gunakan untuk foto close up atau foto model atau foto pose pengantinnya. Ini bisa kita gunakan. Begitu juga tadi dengan foto dengan lensa 80-200 ini kita bisa menggunakan untuk candid pada saat acara atau foto yang jarak jauh. Jadi kita bisa menggunakan lensa ini untuk mencari bokeh pun. Lensa ini pun bisa kita gunakan di foto wedding. Nah, di sini ada lensa 28 mm. Ini lensa-lensa yang sering saya gunakan. 28 mm ini lensa wide ya, lensa. Kalau di full frame ini lensanya udah termasuk lensa lebar ya. Ini kita bisa gunakan untuk liputan, untuk foto bersama atau foto yang lebar ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, ada lagi lensa yang biasa tim kami gunakan. Di sini ada lensa Tamron 17-50. Nah, lensa ini cocok juga untuk wedding. Kita bisa ngambil yang lebar. Ini lensa zoom ya, zoom 17-50 mm f2,8. Ini mereknya Tamron. Jadi ini lensa cocok juga untuk wedding. Kita bisa ngambil yang lebar, kita bisa ngambil yang medium. Nah, jadi kalau ditanya lensa apa yang cocok untuk foto wedding, itu banyak. Rata-rata semua lensa itu cocok. Lensa makro pun cocok juga untuk kita ngambil detail aksesoris pengantin. Yang harus kita ketahui ketika ada pertanyaan, Mas, lensa apa yang cocok untuk wedding? Saya hanya mempunyai satu body kamera. Misalnya seperti ini, kalau teman-teman semua punya satu body kamera, entah kamera apa saja, ternyata teman-teman punya satu lensa, hanya satu lensa, yaitu lensa tele ini. Kalau kita menerima job wedding, pada kondisi kita nggak punya lensa yang lebar, itu sama saja kita kayak bunuh diri. Maksud saya seperti ini, kita punya satu kamera, tapi kita cuma punya satu lensa saja, lensanya lensa tele ini. Nanti ini jadi nggak cocok. Cocoknya hanya untuk close up atau segala macam atau candid. Tapi untuk foto keluarga ini kurang cocok.
apalagi di dalam rumah bisa dapat cuma mukanya doang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya satu lensa, ini kalau pertanyaannya kita cuma harus punya satu lensa saja dan satu body kamera, lensa ini hanya beberapa aja yang cocok, banyak kan tidak cocok. Selanjutnya misalnya lensa 50 mm ini. Nah, lensa 50 mm ini cocok nggak untuk wedding? Ya cocok. Tapi kalau kita punyanya cuma satu kamera dan satu lensa ini bisa sama saja kita bunuh diri juga nih. Nah, jadi hanya bisa digunakan untuk momen-momen tertentu saja. Ketika kita untuk foto keluarga, foto yang butuh pengambilan yang lebar, lensa ini tidak bisa kita gunakan. Kecuali mungkin di dalam gedung ya. Kalau di dalam rumah, di dalam gedung masih bisa kita mundur. Lensa fix ini 50 masih bisa kita mundur jauh. Tapi kalau untuk di rumah, untuk apa? Habislah kita. Apalagi kita menemui ruangan yang hanya 4 kali 5 meter. Udah selesai nih, kita nggak bisa menggunakan untuk foto bersama. Bisa bersama pun paling tak cuma 2 orang, 3 orang gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita, ini ada lensa 28 mm. Nah, di antara ketiga lensa ini, kalau kita punyanya harus memilih satu untuk job wedding, maka kalau saya lebih memilih 28 mm ini. Karena 28 mm ini saya bisa untuk liputan, di rumah pun ngambil lebar masih dapat, untuk foto bersama masih dapat, untuk foto berdua pun kita masih dapat, untuk ngambil foto hantaran dan segala macam, lensa ini masih bisa kita gunakan walaupun hanya kita menggunakan satu lensa. Nah, jadi kalau disuruh pilih cuma satu lensa, ya saya memilih yang 28 mm ini daripada saya satu lensa cuma 50 mm aja yang saya gunakan. Itu di momen-momen tertentu kita nggak bisa menggunakannya. Bisa menggunakannya tapi nanti kita cuma dapat separuh, nggak sesuai dengan yang pengantin harapan yang kita inginkan. Jadi seperti itu ya. Nah, satu lensa lagi, lensa zoom 1750. Ini lensa zoom 1750. Ini bisa kita ngambil lebar, bisa ngambil medium zoom ya. Di focal length 50 ini masih bisa, dan f-nya 2,8 ini jadi bisa untuk segala macam foto bisa kita gunakan dalam foto wedding. Nah jadi keempat lensa ini kalau disuruh memilih, ya mendingan kita milih yang ini, yang 1750 mm ini. Ini sudah bisa kita dapat semua momen, mau yang lebar, mau yang close up, mau yang detail, segala macam, ini sudah kita dapat. Jadi, atau 1855 ya, lensa kit ya, lensa kit Nikon, Canon 1855, itu juga bisa kita gunakan kalau kita harus punya satu lensa saja. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita hanya mempunyai satu body kamera dan satu buah lensa, maka pilihlah lensa yang focal length-nya lebar atau lensa zoom yang mempunyai focal length lebar dan semi tele, atau seperti 18 105 mm atau 18 140 mm. Itu sudah kita bisa gunakan segala jenis momen, segala macam momen ya, kita udah bisa dapat semua. Nah, jadi itu pertanyaan kalau kita mempunyai satu body kamera dan satu lensa. Nah, tapi kalau kita mempunyai 2 body kamera, nah itu kita tinggal, atau sebelumnya kalau kita punya satu kamera kita ingin nambah lagi, barulah kita bisa menambah dengan lensa-lensa yang murah seperti lensa-lensa 50 mm ini yang Nikon seri D ini murah, cuma 1 juta sekian ya barunya. Kita bisa nambah lensa ini lagi. Nah, kalau untuk lensa yang zoomnya ini, kalau yang untuk premium ya, kita bisa memilih
2470-nya untuk full frame-nya itu harganya bagus dan lensanya bagus. Dengan menggunakan satu lensa tersebut kita sudah mendapatkan semuanya, baik itu momen yang lebar atau kita pingin close up dan segala macamnya kita sudah dapatkan. Nah, tapi kalau untuk yang murah-murah bisa kita menggunakan kalau untuk APS-C kita bisa menggunakan Tamron 1750 mm f2,8 atau lensa kit. Nah, untuk tambahan lensanya, ketika kita sudah dapat lensa satu ini, kita bisa menggunakan lensa tambahan yaitu 50 mm. Nah, jadi cuma kalau kita punya satu body kamera, memang kerjaannya agak rumit sedikit ya, agak ribet sedikit karena kita harus ganti-ganti lensa. Nah, ketika kita di liputan kita menggunakan lensa zoom. Ketika kita mau foto berdua, misalnya mau foto close up, pose, kita menggunakan 50 mm. Nah, pada saat kita menggunakan 50 mm, ada keluarga yang minta foto bersama. Pas ruangannya sempit pula, terpaksa kita harus gonta-ganti lensa lagi. Tapi kalau kita punya dua body itu lebih enak. Yang satunya untuk lensa yang lebar, yang satunya bisa untuk lensa 50 mm atau lensa tele dan sebagainya. Jadi itu ya buat teman-teman semua. Semoga ini dapat membantu teman-teman untuk mencari lensa yang cocok untuk usaha foto wedding ya. Nah, jadi kalau saya kebetulan menggunakan kamera Nikon D700 ya, kamera lama ya. Saya punya dua body. Kalau saya bertugas saya menggunakan dua body. Yang satu saya biasanya agak ringkes ya, saya menggunakan 28 mm. Yang satunya lagi 50 mm. Nah, jadi teman-teman pun pada nanya, "Mas, kok di dalam ruangan kok bisa dapat lebar sedangkan Mas menggunakan 50 mm?" Ternyata mungkin teman-teman nengok video saya karena ini sama aja nih bodinya, 28 mm sama 50 mm sama aja nih besarnya. Jadi kalau mungkin di video nggak nampak ya saya pakai kamera yang mana. Yang jelas saya pakai 28 mm sama 50 mm. Kalau saya cuma pakai 50 mm dua-duanya atau satunya 85, itu sama aja bunuh diri, apalagi dalam rumah ya, nikahnya ya. Nah, jadi nggak mungkin saya dalam rumah foto sendiri menggunakan dua kamera, yang satu 50, yang satu 85, nggak mungkin, itu sama aja bunuh diri. Pasti ada lensa yang lebarnya, yaitu kita menggunakan 28 mm. Nah, seperti itu ya. Baru nanti kalau untuk di gedung variasi-variasi atau pinginnya bokeh-bokeh, saya menggunakan ini. Nih saya kasih contoh-contoh fotonya juga pada saat saya bertugas. Jadi saya menggunakan 28 mm, 50 mm. Yang paling banyak itu 28 mm sama 50 mm. Ini lensa yang paling banyak saya pakai. Di Instagram, di Facebook itu updatean foto saya dihasilkan dari lensa-lensa ini. Dan ini lensa-lensa murah ya, bukan lensa mahal ya. Jadi 50 mm ini harganya cuma dulu beli 1.300.000 zaman dulu, udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, entah 6 tahun yang lalu, udah lama. Ini saya beli second juga 28 mm 1.400.000. Nah, jadi lensa murah dan saya menggunakan kamera D700 ya, kamera tuanya Nikon ya, udah produksi udah 13 tahun yang lalu ya. Tapi alhamdulillah kameranya masih bisa diajak untuk perang. Nah, kadang kalau yang lensa tele ini kadang saya pakai tergantung kondisi. Kalau di rumah jarang saya pakai. Kadang kalau di gedung-gedung tempatnya lebar atau memungkinkan, baru saya menggunakan lensa 80-200 mm ini f2,8. Nah, kalau lensa ini dulu saya beli 6,5 juta second ya. Nggak tahu kalau sekarang pasarannya berapa, 5 jutaan atau berapa gitu ya. Tapi ini mungkin kayaknya mau saya Lego ini lensa ini karena udah kurang cocok saya pakai lensa yang gede-gede gini, berat. Kalau dulu waktu pertama-tama
punya lensa ini mantap, pakai lensa ini lensanya panjang, wow, bokeh segala macam. Tapi kalau sekarang kayaknya mau nyari yang bokeh tapi nggak berat, mungkin mau ganti yang lain ya. Nah, itu jadi yang paling sering saya pakai adalah 28 mm dan 50 mm. Jadi minimal udah tahulah lensa apa yang teman-teman harus beli terlebih dahulu jika budgetnya belum mencukupi untuk memiliki banyak lensa. Yang penting pelajarin terus segitiga exposure dan pelajarin juga lighting. Insya Allah dengan menggunakan kamera apapun, insya Allah hasilnya bisa akan maksimal. Buat sobat-sobat Akalili yang sudah mengikuti channel Akalili dari awal dulu ya, pertama-tama kita buat video sampai sekarang ini, saya mohon dukungannya untuk memberikan komentar. Jadi tulis komentar ya, tulis testimoni apa saja yang sudah didapat setelah menonton video-video Akalili, supaya semakin banyak yang berkomentar positif, insya Allah video kita akan semakin tersebar. Nah, jadi mohon bantuannya untuk di-share juga. Oke, supaya teman-teman kita yang lainnya yang belum tahu channel ini bisa ketemu dengan channel Akalili Fotografi. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Tetap semangat, tetap berkarya selalu, dan pastinya tetap stay tune di Akalili Fotografi. Oke, see you next time. Dadah.